Martial Peak 3385. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu tentang ras iblis? Di dunia impian 1000 ilusi, dia secara pribadi berpartisipasi dalam 2 pertempuran ras iblis, dan telah berada di sana selama beberapa dekade. Dapat dikatakan bahwa di seluruh batas bintang, tidak ada orang yang memahami sifat dan karakteristik ras iblis lebih baik darinya. Sekte seperti Star Soul Palace mungkin memiliki beberapa catatan tentang ras iblis, tetapi bagaimana catatan itu bisa dibandingkan dengan pengalaman pribadi? Aku tahu 1 atau 2 hal, jawabnya lemah. Mata Yoromeng berkilat dengan tatapan aneh, tapi dia tidak bertanya lagi. Ayo kembali, Raja Iblis telah muncul, dan pasukan ras iblis akan segera tiba. Dia harus segera memberitahu Li Wuyi dan yang lainnya. Masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh batas bintang, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia campuri dengan santai. Tidak lama kemudian, dia kembali ke sisi semua orang. Li Wuyi juga telah kembali, dan setelah melihat Yang Kai, dia sedikit mengangguk. Yang Kai memandangnya dan berkata, saya bertemu dengan Raja Iblis. Raja Iblis. Li Wuyi terkejut ketika dia mendengar ini, dan Sui Zeng Mao dan yang lainnya juga terkejut. Lan Xun mengerutkan kening, saya telah membaca beberapa catatan tentang ras iblis di buku-buku kuno. Raja Iblis di wilayah iblis sebanding dengan keberadaan alam kaisar. Yang Kai mengangguk, itu benar, Raja Iblis itu memiliki kekuatan kaisar lapisan ketiga, dan itu adalah Raja Iblis dari ras iblis batu. Pertahanannya sangat kuat, dan meskipun aku ingin membunuhnya, aku tidak bisa berhasil, dan biarkan dia lolos. Li Wuyi berkata dengan ekspresi serius, pertama, ada iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang bahkan Raja Iblis telah muncul. Mungkinkah lorong antara wilayah iblis dan batas bintang telah benar-benar dibuka? Yang Kai berkata, saya khawatir tidak ada keraguan tentang itu. Raja Iblis itu baru saja mengatakan bahwa pasukan ras iblis akan segera meratakan batas bintang. Jika lorong itu tidak dibuka, dari mana dia mendapatkan kepercayaannya? Situasi saat ini membuktikan apa yang dikatakan saudara Gao sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat Gao Zhan. Bencana besar akan segera dimulai. Petik 2. Li Wuyi berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, maka situasi di sini bukan lagi sesuatu yang dapat kita tangani. Kita harus segera memberitahu seluruh batas bintang dan memobilisasi prajurit dari 3 domain lainnya untuk datang ke sini dan menghentikan ras iblis. Aku juga berpikir begitu. Perang antara 2 ras iblis bukanlah masalah kecil. Ini menyangkut seluruh batas bintang, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Sui Zeng Mao berkata, tapi Kaisar Agung dan yang lainnya masih belum kembali, dan kita tidak tahu seperti apa situasi di sisi lain. Jika mereka bisa menghancurkan jalan antara 2 dunia. Yang Kai berkata, itu akan menjadi skenario kasus terbaik, tetapi begitu banyak hari telah berlalu, dan kami masih belum mendengar kabar dari guru, jadi kami hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Sui Zeng Mao mengangguk ringan, berpikir bahwa apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Tidak ada waktu untuk kehilangan. Sebelum Li Wuyi selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke tengah wilayah iblis. Dalam kegelapan tanpa batas, beberapa aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dan melesat lurus ke arah kerumunan. Dalam sekejap mata, 3 aura berada tepat di depan mereka. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan kemudian 3 orang muncul di depan mereka dari udara tipis. Li Wuyi dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka semua menangkupkan tangan mereka, Tuan. 3 orang yang muncul adalah 3 kaisar besar, jiwa tenang, darah besi, dan prajurit binatang. Ini membuat semua orang sangat gembira. Beberapa saat yang lalu, semua orang masih merasa tidak memiliki tulang punggung, tetapi sekarang, ketiga kaisar agung telah muncul. Namun, tidak ada jejak Kaisar Agung Bulan Cerah. Lan Xun melirik ketiga orang itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ekspresi Yang Kai juga sedikit muram, karena ketiga kaisar besar tidak dalam kondisi baik saat ini. Tubuh mereka dikelilingi oleh Demon Qi, dan jelas bahwa mereka agak berkarat. Selain itu, dapat dilihat bahwa mereka bertiga telah mengalami pertempuran hebat, dan aura mereka agak tidak stabil. Namun, untuk keberadaan seperti mereka, Demon Qi ini bukanlah apa-apa. Mereka hanya perlu bermeditasi dan mengusirnya, dan itu akan segera dilenyapkan sepenuhnya. Yang membuat Yang Kai terkejut adalah ada bekas darah kering di sudut mulut kaisar besar, dan jelas bahwa dia telah terluka. Mo Huang adalah kaisar besar, siapa yang bisa menyakitinya? Untuk dapat melakukan ini, tidak diragukan lagi itu adalah eksistensi di tingkat kaisar agung. Mungkinkah itu perbuatan kaisar agung bayangan malam? Tapi itu tidak masuk akal. Kaisar agung bayangan malam hanya 1 orang, dan mereka bertiga, termasuk Kaisar Agung Bulan Cerah, berjumlah 4 orang. 4 lawan 1, bagaimana mereka bisa berada dalam situasi yang begitu sulit? Setelah mereka bertiga muncul, mereka tidak banyak bicara. Darah besi melirik Lin Yuner, mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Besar Qi membungkus semua orang dan terbang langsung ke kejauhan.
Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kelompok 100.000 orang mendarat di lereng tinggi yang penuh dengan batu. Pemandangannya terbuka, dan pemandangan di sekitarnya bisa dilihat sekilas. Sekelompok orang memandang mereka bertiga, ingin tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Tampaknya menyadari tatapan bertanya Lan Xun, Tai Sue mengangkat matanya dan menatapnya, ekspresi bersalah melintas di wajahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berbicara, ayahmu jatuh ke sana untuk melindungi kami bertiga saat kami dievakuasi dari alam iblis. Tubuh halus Lan Xun bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Lin Yuner berdiri di sampingnya dan mendukungnya. Yang Kai tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun kata-kata Kaisar Besar Darah Besi singkat, mereka mengungkapkan dua informasi penting. Bagian antara batas bintang dan wilayah iblis telah benar-benar terbuka. Dan keempat Kaisar Besar benar-benar pergi ke wilayah iblis. Sepertinya mereka berempat telah bertarung dengan para ahli wilayah iblis di wilayah iblis, itulah sebabnya mereka tertunda selama berhari-hari. Selain itu, Mo Huang juga sedikit terluka. Tidak heran jika mereka bertiga memiliki jejak ki iblis yang merusak tubuh mereka. Ki iblis biasa secara alami tidak akan mampu menembus pertahanan mereka, tetapi jika iblis Saint yang bergerak, bahkan Kaisar Agung tidak akan bisa mengabaikannya. Jiwa tenang berkata, jangan khawatir, ayahmu masih Kaisar Agung. Meskipun dia jatuh di sana, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Hanya saja akan sulit baginya untuk kembali. Kami akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, jadi jangan khawatir untuk saat ini. Lan Xun dengan erat mengerucutkan bibir merahnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan lembut mengangguk. Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke wilayah iblis untuk melindungi tiga lainnya, jadi dia secara alami khawatir dan cemas. Meskipun dia tahu bahwa jiwa tenang hanya menghiburnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Liu Yi memandang Mo Huang dan berkata, Tuan, apakah jalur antara dua dunia benar-benar terbuka? Mo Huang mengangguk berat, kami salah perhitungan. Wilayah iblis telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan kami tidak menyadarinya. Saya khawatir batas bintang akan bermasalah kali ini. Lalu bagaimana dengan Kaisar Agung Bayangan Malam? Liu Yi bertanya lagi. Mo Huang perlahan menggelengkan kepalanya, jelas tidak mau mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah Kaisar Agung, dan tindakan Night Shadow telah membuatnya kehilangan muka. Melihatnya seperti ini, Liu Yi tidak bertanya lagi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Agung Bayangan Malam pasti bersekongkol dengan wilayah iblis. Kalau tidak, masalah ini tidak akan terjadi di wilayah barat. Kali ini, batas bintang dapat dianggap memiliki masalah eksternal dan internal. Situasinya tidak bisa lebih buruk. Tai Sue berkata, tentara wilayah iblis siap berperang, mengasah pedang mereka. Batas bintang perlu diatur sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk melawan. Jika tidak, wilayah barat akan jatuh dengan sangat cepat. Petik 2. Yang Kai memandangnya dan berkata, Tuan, saya khawatir Anda tidak tahu, tetapi wilayah barat mungkin sudah jatuh. Darah Besi mengerutkan kening dan menatapnya, apa maksudmu? Yang Kai menghela nafas dan menjelaskan secara singkat semua yang telah terjadi. Pada akhirnya, dia berkata, beberapa ribu orang dari Sekte Bintang Titik semuanya telah memasuki wilayah iblis. Beberapa ahli Kaisar Realm dari Istana Jiwa Bintang pergi ke wilayah barat untuk memberitahu sekte besar di wilayah barat tidak memiliki berita di semua. Semua ini menunjukkan bahwa wilayah barat telah menjadi surga iblis. Hanya saja kita telah dikurung dalam kegelapan. Ekspresi Darah Besi sedikit berubah, situasinya menjadi sangat buruk. Mo Huang berkata, seperti Night Shadow, situasi di wilayah barat tidak mengejutkan. Namun, menurutku wilayah barat tidak penuh dengan orang iblis. Ras iblis ingin menyerang batas bintang, jadi mereka harus berkembang biak. Wilayah iblis, selama kita mengawasi titik ini, itu akan cukup untuk menghentikan tindakan mereka. Baik Darah Besi dan Jiwa Tenang mengangguk sedikit. Mo Huang berkata, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Mari kita mulai operasinya. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan memantau situasi untuk mencegahnya menjadi lebih buruk. Jiwa Tenang mengangguk, kalau begitu aku akan kembali ke wilayah timur dan mengumpulkan orang-orang di wilayah timur. Dia menoleh ke Sue Zeng Mao dan berkata, meskipun Mingyue tidak ada di sini, wilayah selatan masih diperintah oleh Istana Jiwa Bintang. Kamu harus kembali ke wilayah selatan sesegera mungkin untuk menangani masalah ini. Ya, Sue Zeng Mao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Darah Besi berkata, kalau begitu aku akan pergi mencari orang tua lainnya. Aku khawatir mereka tidak akan memiliki kedamaian kali ini. Orang tua lainnya, yang dia maksud adalah Kaisar Agung lainnya. Mo Huang memandang Yang Kai dan kemudian pada Liu Yi, kali ini, aku harus meminjam kekuatan kalian berdua, jadi aku khawatir kamu akan sangat sibuk dalam beberapa hari ke depan. Jika kamu punya masalah pribadi, urus dulu. Jangan mengacaukan gambaran yang lebih besar. Yang Kai dan Liu Yi saling memandang dan menangkupkan tangan mereka, iya.
Untuk mengumpulkan orang-orang dari 3 wilayah, pasukan luar angkasa secara alami sangat penting. Anda adalah Space Array Yang Kai, yang merupakan sabit perang. Setelah diskusi, Yang Kai dan Li Wuyi segera menjadi sibuk. Mereka berdua bekerja bersama dan membuat Space Array besar di dekatnya. Mereka juga menyempurnakan banyak manik-manik roh luar angkasa dan memberikannya kepada semua orang untuk dipakai, sehingga akan lebih nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi di masa depan. Setengah hari kemudian, Space Array selesai. Semua orang mulai bergerak seperti yang telah mereka diskusikan. Li Wuyi membawa Kaisar Agung Jiwa Tenang kembali ke wilayah timur, orang-orang Istana Jiwa Bintang kembali ke wilayah selatan, dan Yang Kai kembali ke wilayah utara. Dengan cara ini, 3 wilayah bisa dengan cepat bergerak. Yang Kai terkejut, Kaisar Besar Darah Besi Zhang Wuhen dan Lin Yun benar-benar ingin pergi bersamanya. Tidak sulit bagi Yang Kai untuk memahami mengapa Lin Yun'er ingin pergi bersamanya. Dia ingin melihat teman-teman lamanya dari Starfield, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Kali ini, dia akhirnya memiliki kesempatan, jadi dia secara alami tidak ingin melewatkannya. Kaisar Besar Darah Besi ingin pergi bersamanya, tetapi Yang Kai sedikit bingung. Bukankah dia akan mencari Kaisar Agung lainnya? Mengapa dia ingin pergi bersama mereka ke Northern Territory? Mungkinkah dia khawatir tentang Lin Yun'er? Tapi ini jelas bukan waktunya untuk mengkhawatirkan muridnya. Yuru Ming secara alami tidak meninggalkan sisinya. Yang Kai benar-benar harus menyerahkannya kepada wanita ini. Dia jelas seorang penipu, tapi dia sebenarnya sangat berani. Dia bahkan tidak mengedipkan mata di depan Kaisar Besar. Apa yang membuat Yang Kai merasa lebih aneh adalah bahwa Mu Huang dan yang lainnya tidak melihat ada yang salah dengan Yuru Ming sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar si King.